Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Andini. Kita akan kembali lagi belajar matematika peminatan untuk kelas 10. Di materi yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Dan kemudian terakhir kemarin, kalian sudah belajar tentang persamaan fungsi eksponensial. Di kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan hal yang baru kepada kalian, yaitu materi tentang pertidaksamaan fungsi eksponensial. Ya, langsung saja ya kita mulai. Untuk pengertiannya, pertidaksamaan fungsi eksponensial adalah pertidaksamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel, di mana tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan ini ya. Jadi kalau yang kemarin persamaan fungsi eksponensial, tanda persamaannya adalah dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, di pertidaksamaan fungsi eksponensial ini, tanda sama dengannya berubah menjadi tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan ya. Kalian boleh sambil mencatat di buku catatan kalian masing-masing ya, agar tidak lupa. Ibu lanjutkan, sifat eksponensial yang berkaitan dengan penyelesaian pertidaksamaan fungsi eksponen adalah yang pertama, untuk A lebih dari 1, fungsinya fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi naik untuk setiap x1, x2 elemen bilangan rasional. Berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Selanjutnya, untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, atau dengan kata lain A-nya di antara 0 sampai dengan 1, fungsi fx-nya sama dengan A pangkat x merupakan fungsi turun untuk setiap x1 dan x2 elemen bilangan rasional. Berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Sehingga untuk penyelesaian pertidaksamaan eksponensial untuk sifat monoton naik dan monoton turun adalah, nah ini yang harus kalian ingat-ingat, fungsi eksponensial monoton naik atau A-nya lebih dari 1 untuk bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan gx. Dan untuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx. Itu untuk fungsi eksponensial monoton naik. Dengan kata lain, apabila dalam soal nanti A-nya lebih dari 1, maka penyelesaiannya seperti ini. Ya. Sebaliknya untuk A di antara 0 sampai 1, apabila kalian menemui bentuk soal seperti ini, A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah kebalikannya, fx kurang dari sama dengan gx. Dan apabila A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih besar sama dengan gx. Begitu ya. Ini yang harus kalian pahami dan kalian cermati. Jadi yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah nilai A-nya. Apabila A-nya lebih dari 1, maka kalian pakai rumus yang ini. Dan apabila A-nya di antara 0 sampai 1, maka kalian pakai rumus yang ini. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk saja ke contoh soalnya. Contoh di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 25 pangkat x dikurangi 3 kurang dari 125. Untuk menyelesaikannya, kita ubah dulu bentuk ini, bentuk akar dan bentuk angka ini ke dalam bentuk eksponensial ya. Di sini 125 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, yang akar 25 pangkat x min 3 bisa juga kita ubah ke dalam bentuk eksponensial dengan bilangan pokoknya 5 ya, karena di sini 25. Bisa kita ubah sebagai berikut. Akar 25 itu kan 5 pangkat 2
ya, dipangkatkan lagi X min 3 kurang dari 5 pangkat 3. Di sini ingat sifat-sifat eksponensial, apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Ingat lagi, sifat eksponensial kalau ada akar seperti ini berarti dia sama saja dipangkatkan setengah, kurang dari 5 pangkat 3 ya. Hasilnya 5 pangkat 2X min 6 dipangkatkan lagi setengah, sama saja pangkatnya dikalikan. Jadi 2X kali setengah hasilnya X, negatif 6 dikali setengah hasilnya negatif 3, kurang dari 5 pangkat 3. Nah, ingat di sini kita lihat dan kita cermati bersama-sama. A-nya ini ya, A-nya adalah 5. 5 itu lebih dari 1. Kita ingat bahwa fungsi eksponensial A-nya lebih dari 1 berarti dia monoton naik. Kalau monoton naik, otomatis untuk ini pangkatnya adalah sebagai fx dan gx. Dan ini sebagai gx. Kalau monoton naik, di mana A-nya lebih dari 1, maka A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, hasilnya fx kurang dari gx. Sama saja dengan yang ini, fx kurang dari gx. Fx-nya adalah x min 3 kurang dari 3. Negatif 3-nya kita hilangkan, berarti ditambah 3. Kalau yang ruas kiri ditambah 3, yang kanan juga ditambah 3. Hasilnya adalah, ini habis ya, hasilnya adalah X kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 6. Kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 6. X elemen bilangan rasional. Begitu ya. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Untuk soal yang selanjutnya, apabila diketahui 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kita ubah dulu ke bentuk eksponensial dulu. Yang ruas kiri sudah bentuk eksponensial ya, 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9 ini kita ubah dulu ke bentuk eksponensial. Jadi, kalau bilangan pokoknya 3, 9 itu kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, lagi-lagi kita harus cek A-nya ya, atau bilangan pokoknya di sini. Bilangan pokoknya atau A-nya di sini angka 3. Ini sebagai A. Ini sebagai A ya. Angka 3. 3 itu lebih dari 1 ya. Jadi dia monoton naik. Kalau monoton naik berarti fx dan gx-nya, fx-nya ini ya, fx ini sebagai gx, ini sebagai A. Kalau monoton naik, maka fx dan gx-nya, kalau 3 pangkat x kurang dari sama dengan 3, jadi fx kurang dari sama dengan gx. Sehingga penyelesaiannya adalah x ya, fx-nya adalah x ya, kurang dari sama dengan gx. Gx-nya adalah 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya x, di mana x kurang dari sama dengan 2, x-nya elemen bilangan rasional. Begitu ya. Lagi, contoh soal lagi. Kalau kalian menemui soal seperti ini, 1/3 pangkat x min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Kita ubah dulu ke bentuk eksponensial ya. Yang ruas kiri kita ubah dulu ke bentuk 3 pangkat. Nah, kalau ada kebalikan seperti ini berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat negatif x min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Jadi 3 pangkat negatif 1 kali 3 pangkat negatif setengah kan, sehingga dituliskan
3 pangkat min X ditambah 4 lebih dari sama dengan 3 pangkat negatif 3 per 2. Lagi-lagi kalian harus benar-benar paham dan mengerti sifat-sifat eksponensial ya. Nah, di sini bisa kita ketahui ini sebagai A. Ini sebagai A. Ini adalah fx. Yang ini sebagai gx. Karena A-nya adalah 3, maka A-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti monoton naik. Kalau monoton naik, penyelesaiannya adalah fx. Kalau ini tandanya lebih dari sama dengan, ini sama ya, lebih dari sama dengan gx. fx-nya adalah negatif x ditambah 4, lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Betul di sini ya, negatif x ditambah 4, biar habis dikurangi 4, lebih dari sama dengan negatif 3 per 2 dikurangi 4. Yang ini hilang, tinggal negatif x lebih dari sama dengan negatif 3 per 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 11 per 2. Semuanya dibagi dengan negatif 1. Ingat, tanda pertidaksamaan apabila dibagi dengan bilangan negatif, tandanya jadi berubah kebalikannya. Negatif x dibagi negatif 1, hasilnya x lebih dari sama dengan, kalau dibagi negatif hasilnya menjadi kurang dari sama dengan negatif 11 per 2 dibagi negatif 1, hasilnya 11 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, dimana x kurang dari sama dengan 11 per 2, x elemen rasional. Begitu ya. Untuk soal yang selanjutnya, apabila kalian menemui soal seperti ini, setengah pangkat 2x kuadrat kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4x min 4 ya. Kita ubah dulu bentuk ini ke bentuk eksponensial. Jadi yang ini setengah tetap ya, kita tulis setengah pangkat 2x kuadrat kurang dari sama dengan 1/4. Apabila kita ubah ke bilangan pokoknya setengah, bisa kita tulis setengah pangkat 2 dipangkatkan lagi 4x min 4. Begitu ya. Jadi 1/4 itu bisa kita tuliskan sebagai setengah kuadrat ya. Sama ya nilainya, dipangkatkan 4x min 4. Lanjut, kita tuliskan lagi setengah pangkat 2x kuadrat kurang dari sama dengan, nah ingat sifat eksponensial apabila pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Jadi yang ini bisa kita tulis setengah pangkatnya dikalikan 2 kali 4x 8x, 2 kali negatif 4 negatif 8. Nah, dari sini kita cermati bahwa untuk A-nya adalah ini. A-nya adalah setengah. Lalu ini sebagai fx. Yang ini sebagai gx ya. Setelah itu A-nya kan setengah. Setengah itu ternyata di antara 0 sampai 1. Ini ya. A-nya itu di antara 0 sampai 1. Di sini A-nya adalah setengah. Maka dia monoton naik atau turun? Dia monoton turun. Kalau monoton turun, apabila ada bentuk seperti ini, apabila ada bentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan ya A pangkat gx, maka penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya karena monoton turun dia berubah jadi kebalikannya ya. Jadi seperti yang ini, A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan gx karena dia monoton turun. Kenapa monoton turun? Karena A-nya kurang dari 1, antara 0 sampai 1. Nah, setelah itu kita masukkan fx-nya. Fx-nya 2x kuadrat lebih dari sama dengan gx. Gx-nya 8x min 8. Kita selesaikan ya. Kita pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri semua menjadi 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 8, maaf ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan x
lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu angka negatif 2. X min 2 kali X min 2. Jadi untuk penyelesaiannya X min 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi X nya lebih dari sama dengan 2. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 2, X elemen bilangan rasional. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya baik, kiranya cukup sekian penjelasan Bu Ani tentang pertidaksamaan eksponensial untuk hari ini. Semoga kalian semua paham dan semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.